Assalamualaikum teman-teman semuanya. Gimana kabarnya? Saya harap teman-teman masih semangat mengikuti pembelajaran dari saya melalui video. Oke, pada video sebelumnya kita sudah belajar mengenai antarmuka aplikasi Microsoft Word. Bagaimana membuka, menjalankan, menyimpan, dan mengganti filenya. Pada video ini, kita akan mempelajari perintah-perintah dasar yang ada di MS Word 2016. Oke, langsung saja. Pertama, kita buka aplikasi MS Word. Teman-teman bisa langsung mengikuti untuk praktek atau mengulang diperhatikan terlebih dahulu juga nggak apa-apa. Oke, kita buka blank dokumen. Oke, teman-teman, kita mulai dari tab file ya. Ada perintah apa aja di tab file ini? Kita klik tab filenya. Di sini ada info. Info ini bisa kita lakukan pengaturan seperti protect dokumen. Misalnya kita mau memberikan password pada dokumen yang akan kita buat. Kita juga bisa memberikan nama kita. Kita bisa juga memberikan title, tag, atau komen, dan lain-lainnya. Untuk inspect dan manage ini jarang digunakan. Biasanya nanti kita bisa pelajari di tingkat lanjut. Oke, kemudian ada perintah new. New ini artinya kita kalau mau membuat dokumen baru, kita bisa klik pada file, new, blank dokumen, atau template-template yang ada ini. Kita pilih salah satu. Misalnya kita pilih salah satu template timeless letter. Nah, maka akan terbuka dokumen baru. Ini namanya dokumen 2. Nah, kalau kita split bisa seperti ini. Ini dokumen 1, ini dokumen 2. Nah, seperti itu. Oke, kita close saja dokumen 2-nya. Kemudian kita bisa menyimpan save as. Save as ini seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, untuk menyimpan pertama kali atau kita mau menyimpan dengan nama yang berbeda. Kemudian ada lagi perintah print. Ini untuk mencetak dokumen yang sudah kita buat. Nanti akan saya jelaskan di video berikutnya. Kemudian perintah share. Share ini bisa kita gunakan untuk melakukan sharing dengan teman kita atau tim kita, supaya dokumen kita bisa diedit bersama atau dilihat oleh teman kita. Kemudian export. Export di sini kita bisa mengekspor file kita menjadi dalam format PDF atau dalam format yang lain, misal ODT atau DOTX atau TXT atau RTF atau DOC, seperti itu. Kemudian close, kalau kita ingin menutup dokumen yang kita buat tanpa harus menutup aplikasi Microsoft Word-nya. Kemudian account ini kita kalau mau login ke Microsoft
OneDrive, nanti kita harus send in di sini. Dan feedback ini jarang dipakai. Kemudian ada perintah option. Dan di perintah option ini kita bisa lakukan customize terhadap tampilan dari lembar kerja atau jendela kerja kita. Bisa juga kita mengatur penyimpanan dokumen secara default akan disimpan di mana dengan klik save. Ya. Kita juga bisa mengcustom ribbon kita. Misal home. Home di sini isinya 1 2 3 4 5. Nah, misalnya ini kita mau remove, bisa juga kita remove, atau kita mau tambahkan, bisa juga kita tambahkan. Seperti itu kalau di option. Kita juga bisa mengganti bahasa di sini. Ini nanti bisa dipelajari di tingkat lanjut. Oke. Oke, kita coba yang close tadi ya. Kita akan menutup lembar kerja kita tanpa kita menutup dokumen kita tanpa kita menutup aplikasi Word kita. Nah, dokumen atau aplikasi Word masih terbuka. Oke, bisa dimengerti ya teman-teman ya. Selanjutnya kita akan mempelajari perintah-perintah yang ada pada ribbon home atau ribbon pada tab home ya. Oke, sebelumnya kita buat dokumen baru lagi. Nah, kita mulai dari kiri. Yang pertama di sini ada paste atau kita biasa menyebutnya paste. Paste ini artinya kalau di bahasa Indonesia kan tempel. Tempel itu pasangannya copy. Jadi untuk menggunakan paste ini, misalnya kita ketikkan copy paste. Biar lebih jelas, ukurannya saya gedekan. Nah, misal kita mau menggandakan tulisan ini supaya kita tidak capek ngetik terus, kita akan lebih cepat jika menggunakan perintah paste. Contoh, kita blok dulu. Cara ngebloknya seperti ini. Kursornya kita letakkan di awal, terus kita sorot tulisannya ya. Lebih baik setiap kita sorot jangan sampai ada space. Nah, seperti ini kalau cara ngeblok yang baik dan benar. Bisa juga selain menggunakan mouse, kita bisa menggunakan keyboard. Caranya klik di sebelah kiri karakter awal yang akan kita copy, kemudian kita pencet dan tahan tombol shift, kemudian kita klik di huruf terakhir yang akan kita copy. Karena ini ada lebih, kita tekan panah kiri sekali supaya bisa yang terpilih atau terblok hanya tulisannya. Oke. Kemudian kita klik kanan copy. Atau kita juga bisa menggunakan keyboard dengan Ctrl ditahan plus C. Oke, itu untuk copy. Kemudian kita taruh kursor di tempat tujuan yang akan kita tempelkan atau kita pastekan. Di sini kita klik kanan, pilih paste. Oke. Atau kita pada keyboard kita tekan Ctrl V.
atau kita klik icon paste seperti itu. Oke, kita coba lagi menggunakan keyboard Ctrl V, coba lagi Ctrl V. Oke, selanjutnya kita misalnya ingin copy dan paste, sudah kita pahami ya. Kemudian kita ingin menggunakan cut. Gimana caranya menggunakan cut? Yang pertama kita blok dulu, kemudian kita klik cut seperti itu. Sederhana ya. Oke, copy paste sudah kita selesaikan. Oke, kita kasih keterangan di sini home ribbon. Teman-teman bisa sambil praktekkan juga. Ya. Oke. Kemudian kita akan belajar format painter. Apa sih fungsinya format painter? Nah, misalnya di sini kita tulis lagi ya. Sini tadi. Nah, misal di sini ada angka satunya. Di sini ada angka A-nya. Di sini angka 1 lagi, spasinya 3. Yang di sini 2 ya. Yang sini 4 aja. Yang di sini A, spasinya 4 juga. Nah, misal kita punya tulisan baru, kemudian kita ingin samain tulisan ini dengan yang pertama, dan kita nggak tahu di sini pengaturannya seperti apa, kita bisa menggunakan format painter. Contoh, ini kita taruh di sini format painternya, kemudian kita di sini kita bawa kursornya ke sini sampai muncul gambar kayak kuas. Nah, ini tidak bisa. Mengapa? Karena di sini tidak ada pengaturan. Kalau kursornya kita taruh di sini, kita coba. Tidak ada juga karena tidak ada pengaturan. Nah, misalnya di sini kita rubah menjadi ini. Nah, yang ini kita rubah menjadi ini. Terus ini kita rubah, sini kita rubah. Nah, kita punya karakter ini ingin kita urutkan menjadi 1, 2, 3. Maka kita klik kursornya di sini, kita format painternya kita pilih atau klik, terus kita taruh sampai kursornya di sini sampai ada tuh gambar kuas. Nah, dia akan mengikuti format yang kita pilih tadi. Oke. Tapi kalau yang kita pilih tadi yang ini, maka terjadi adalah ini. Itu teman-teman, bisa dipahami ya. Oke. Kemudian format painter bisa juga untuk
memformat lebih dari satu. Misalnya kalau ya kayak tadi kan kita satu, nih contohnya kita bikin lagi, misalnya, nah ini kita klik format painter, kemudian kita klik format painternya, kursornya di sini, maka akan gini. Dan kursor kita ketika kita ingin merubah format yang tulisan baru kita tidak bisa lagi. Nah, supaya kita bisa melakukan banyak pemformatan, caranya seperti ini. Misal di sini ya, supaya kita tidak satu-satu, caranya pada kursornya kita taruh dulu di sini atau di karakter awal, kemudian kita double klik format painter. Oke, kemudian kita geser kursor ke tulisan atau baris atau karakter yang akan kita inginkan. Nah, seperti ini. Di sini masih aktif. Nah, seperti ini. Maka dia akan mengikuti format di sini. Untuk menonaktifkan kita klik lagi di sini. Seperti itu, teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pengaturan pada perintah font, pada ribbon font ya. Oke, ribbon font isinya ini teman-teman. Di sini adalah pengaturan jenis font atau jenis huruf. Ini adalah pengaturan font size atau ukuran huruf. Ini increase font size. Yang ini adalah decrease font size. Jika teman-teman bingung dengan artinya, teman-teman bisa melihat ikonnya aja. Ini A besar, ini A kecil. Maksudnya ukurannya A-nya lebih besar, ini lebih kecil. Artinya ini dipilih atau ini adalah perintah untuk memperbesar huruf atau tulisan atau karakter. Dan ini adalah untuk memperkecil huruf. Seperti itu. Kemudian di sebelah kanannya lagi, ini adalah change case. Change case kalau kita pilih, di sini ada 5 pilihan: sentence case, lower case, upper case, capitalize each word, dan toggle case. Sentence case artinya tulisan kita akan kita rubah di mana huruf besar akan diberikan pada huruf pertama kalimat kata pada suatu kalimat, tapi pada kata pertama saja. Kemudian lower case digunakan untuk merubah kata yang di blok menjadi huruf kecil semua. Kemudian lawannya adalah upper case, akan merubah kalimat atau kata yang di blok menjadi huruf besar semua. Kemudian capitalize each word, akan merubah huruf pertama pada tiap kata menjadi huruf besar. Oke, kita praktekkan ya. Kita mulai dari memilih font. Oke, misal kita memilih jenis font.
Untuk memilih jenis font, kita blok tulisannya, kemudian kita klik ini, jenis font ini, kemudian kita pilih font yang kita inginkan. Misalnya kita pilih Arial Black misalnya, maka tulisannya akan berubah menjadi jenis fontnya Arial Black. Oke, kalau kita mau merubah ukurannya, kita tinggal setting di sini. Misalnya 18, kita rubah menjadi 28, maka tulisannya akan berubah lebih besar menjadi 28. Kalau kita malas mengetik atau memilih dari sini, kita bisa menggunakan perintah ini, increase font size atau decrease font size. Increase untuk memperbesar, decrease untuk memperkecil. Oke. Yang kedua, kita akan merubah kalimat kata ini, misal sentence case. Oke. Nah, ini jenisnya awalnya adalah capitalized H word. Kita rubah menjadi sentence case. Seperti apa hasilnya? Nah, C yang awalnya besar menjadi kecil. Oke. Nah, kita coba lagi lowercase. Seperti apa hasilnya? Nah, setiap huruf pertama dari setiap kata berubah menjadi huruf kecil. Oke. Kemudian uppercase kita coba ubah. Maka setiap huruf dalam setiap kata berubah menjadi huruf besar. Kemudian capitalized H word kita coba lagi, maka huruf besar akan diatur pada huruf pertama setiap kata. Oke. Kemudian toggle case. Toggle case dia merubah huruf pertama menjadi huruf kecil, huruf pertama setiap kata menjadi huruf kecil, dan huruf selanjutnya menjadi huruf besar. Seperti ini hasilnya. Oke, teman-teman. Jika teman-teman ingin mengembalikan ke defaultnya tanpa kita harus memilih pengaturan-pengaturan, kita bisa gunakan perintah clear all formatting. Nah, dia akan berubah menjadi karakter-karakter tanpa pengaturan. Seperti ini hasilnya. Oke. Yang ketiga, kita akan membuat huruf tebal atau bold. Caranya, ini supaya kelihatan saya perbesar. Caranya blok huruf atau kata yang kita ingin ubah menjadi huruf tebal, kemudian klik perintah bold atau tulisan atau icon B pada ribbon font. Oke, maka dia akan berubah menjadi tulisan bold. Kemudian italic, caranya sama, kita blok juga, kemudian kita klik italic, misal italic saja ya. Kita bisa menggunakan satu huruf atau satu pilihan atau satu karakter atau satu kata, bisa kita lakukan pengaturan lebih dari satu perintah. Misalnya kita ingin
kata yang kita blok ini menjadi miring dan tebal, maka yang kita pilih adalah italic dan bold. Itu. Oke. Selanjutnya kita akan mencoba pengaturan garis bawah. Nah, kita blok juga tulisannya, kemudian kita klik perintah U atau perintah underline ya. Nah, kalau kita pencet yang U nya aja, maka otomatis akan muncul garis di bawah tulisan. Tapi kalau kita pilih panah ini, panah ke bawah, kita bisa atur jenis garisnya. Misal garisnya 2, maka di sini akan memiliki garis bawah berupa 2 garis. Atau kita mau atur misalnya garisnya putus-putus seperti ini. Jadi teman-teman silakan bisa berlatih mencoba-coba macam-macam garis dengan cara klik tombol panah bawah di sebelah huruf U ya. Selanjutnya ada perintah strike through atau garis melintang atau ya garis yang mencoret karakter atau tulisan yang kita buat. Kemudian ada juga subscript atau tulisan yang ke bawah, kemudian superscript tulisan yang di atas. Caranya gimana? Caranya seperti ini teman-teman. Misal kita ketik persamaan x kuadrat dan x pangkat 3. Nah, kita misalnya x2 ini duanya kita rubah menjadi subscript, maka kita pilih, kita blok dulu angka 2 nya, kemudian kita klik perintah subscript, maka angka 2 nya akan lebih ke bawah ya. Kemudian untuk superscript kita klik 3-nya ini, kita mau bikin subscript atau menjadi x pangkat 3, kita blok dulu 3-nya, kemudian kita pilih superscript, maka angka 3-nya berubah menjadi lebih ke atas. Ini biasanya kita pakai untuk rumus matematika. Kemudian strike through, kita misalnya persamaan ini kita mau bikin strike through, kita blok di sini, kemudian kita klik strike through. Nah, maka akan muncul garis lintang pada tulisan persamaan. Oke. Selanjutnya kita belajar mewarnai huruf. Kita mulai dari sini aja. Text effect and typography. Oke, misalnya kita bikin tulisan baru aja. Text effect. Nah, caranya klik atau blok tulisannya, kemudian kita pilih text effect and typography. Ketika kita klik akan muncul pilihan-pilihan. Kita bisa pilih sesuai keinginan kita. Misalnya kita bikin text effect seperti ini. Selain itu ada juga pilihan yang lain. Nah, misalnya gini. Oke.
Nah, tulisannya berubah menjadi seperti ini. Gampang ya. Oke, kita buat lagi text highlight. Oke, text highlight ini digunakan untuk memberi warna background pada tulisan. Contohnya ini, kita blok dulu dan kita pilih kuning misalnya, maka tulisan kita akan mempunyai latar warna kuning atau background warna kuning. Ya, kita bisa juga menggantinya dengan warna yang lain, warna hijau misalnya. Oke, teman-teman bisa sambil dipraktekkan. Kemudian kita belajar lagi namanya font color. Untuk merubah atau memberi warna pada font yang kita buat, caranya sama, klik fontnya, kemudian kita klik font color. Kalau di sini merah, maka font colornya akan merah. Tapi kalau kita ingin warna yang lain, kita klik dulu yang panah ke bawah ini, kita pilih warna yang lain, misalnya hijau. Nah, maka tulisan kita akan memiliki warna hijau. Sebelum ke video berikutnya, ada tugas untuk teman-teman sekalian untuk memperdalam materi kita pada video ini. Tugasnya adalah sebagai berikut. Nah, buatlah dokumen baru, ketikkan tulisan atau karakter seperti di bawah, dan simpan dengan nama tugas1.docx. Ya. Tugasnya teman-teman silakan membuat tulisan nomor 1, 2, dan 3 ini persis seperti ini. Oke, nanti dibuat sebaik-baiknya dan disimpan sesuai perintah. Oke, selamat mengerjakan teman-teman, selamat berlatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.